Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita membacakan apa yang menjadi ataupun arti daripada Pentakosta ketiga. Kita sama-sama Bapak Ibu. Dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang ajaib, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami mengucap syukur di pagi hari ini. Karena Tuhan kami, Allah kami yang ajaib, yang menyertai kami Tuhan dari setiap kehidupan kami, dari setiap apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati, kami memohon, kami berdoa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami ini Tuhan, di mana kami hidup. Dan kami memohon Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan Tuhan hal-hal yang baik dan yang baru Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Sertai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah mereka melakukan yang terbaik buat negeri ini Tuhan. Engkau senantiasa menjaga hati pikiran mereka dan tubuh mereka, supaya apa yang mereka lakukan, yang mereka putuskan Tuhan Yesus benar-benar yang dari Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat semua para menteri-menteri, demikian kepala-kepala daerah Tuhan Yesus, bahkan pemimpin-pemimpin yang sampai terkecil kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil yang berasal Tuhan daripada-Mu untuk membangun negeri kami ini Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, kami memohon Engkau memberkati Tuhan Yesus kepolisian dan TNI Bapa yang berjaga-jaga keamanan buat negeri kami ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan, kekuatan bagi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Sumatera Barat ini Tuhan. Gubernur kami Tuhan berkati, demikian juga wakil gubernur. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka, Engkau Tuhan Yesus memberkatinya. Dan kami berdoa Tuhan buat Tuhan pemerintahan yang ada terkecil di kota kami ataupun di daerah-daerah, berkati mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa buat masyarakat Sumatera Barat, kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, imun yang baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan Kota Padang khususnya Bapa. Kami mohon berkati Kota Padang Tuhan, lindungi Kota Padang ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat Kota Padang ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang menyertai masyarakat Kota Padang ini Tuhan. Tuhan kami berdoa khusus juga Tuhan buat Mentawai sebagai Yerusalem daripada Sumatera Barat. Tuhan kami berdoa, urapi Tuhan hamba-Hamba-Mu yang di sana, anak-anak-Mu Tuhan berkati. Nyatakan kuasa dan tanda-tanda mujizat dan setiap pelayanan daripada hamba-Hamba-Mu Tuhan, sehingga suku Mentawai memuliakan nama Tuhan, sehingga suku Mentawai meninggikan Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, berkati Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus di situasi pandemi pada saat ini Tuhan, kami percaya pencukupan daripada Tuhan. Kau Tuhan Allah yang memberkati semua Tuhan Yesus keperluan daripada anak-anak-Mu dan juga Tuhan masyarakat Sumatera Barat, umumnya Tuhan Indonesia ya Bapa. Tuhan kami berdoa buat pemulihan Tuhan Yesus pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat wabah ini Tuhan. Tuhan kiranya ini berlalu Tuhan dari bangsa kami Tuhan, dengan kompak dan bersehati dan juga bersama-sama Tuhan untuk menjaga atau melakukan
protokol kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan ada buat bangsa kami. Kesehatan yang prima buat Indonesia. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat gerejamu Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan GBI seluruh dunia Bapa. Kami berdoa kiranya urapan Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang senantiasa mengurapi setiap hamba-Hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa kehendaki, nyatalah Tuhan Yesus di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Bahkan di setiap bangsa-bangsa Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Urapi terus Bapa. Singkapkan hal-hal yang terselubung untuk kami beroleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami berdoa buat wakilnya Tuhan. Berkati mereka tetap bersehati, bersinergi, mendukung pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan di mana saja Tuhan Yesus cabang-cabang yang ada, rayon-rayon yang ada kiranya Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa buat rayon 19 yang dipimpin hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus Johan Makmur. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kuasa daripada Allah Maha Tinggi menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Terlebih istri dan anak-anak Tuhan, menantu dan cucu. Berkati mereka Tuhan. Biarlah semua Tuhan hamba-Mu mendukung pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Mendukung pelayanan gembala kami ini Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Kami bersahati. Kekuatan yang baru. Kau berikan kesehatan yang prima buat hamba-Mu ini Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya dan kami berdoa. Kiranya apa yang hamba-Mu dapatkan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk nama-Mu Tuhan dipermuliakan di Sumatera Barat Tuhan ataupun di Kota Padang ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati ketiga wakil hamba-Mu Tuhan. Bapak Anton, Bapak Hence, Bapak Rudi Pasaribu. Kiranya Tuhan mengurapi mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, keluarga mereka. Dan kami percaya kasih Allah nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Semakin Kau nyatakan Tuhan berkat-berkat-Mu. Semakin nyatakan Tuhan kehendak-Mu buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Demikian juga setiap kami umat-Mu Tuhan yang ada di kota ini. Yang ada di bawah penggembalaan Rayon 19 Tuhan. Berkati di mana saja Tuhan. Jadi berkat Tuhan, jadi terang, jadi garam di mana saja. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan. Kau nyatakan kasih setia Tuhan buat mereka, buat setiap kami ya Tuhan. Tambahkan hikmat bagi kami. Tambahkan berkat-berkat khusus bagi kami Tuhan. Engkau berkati anak kami berada ya Tuhan. Baik mereka yang masih, anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, berkati mereka. Berikan Tuhan Yesus hikmat dan juga pengetahuan yang luar biasa itu Tuhan bagi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa. Buat semua Tuhan Yesus. Gereja-gerejamu yang ada di Sumatera Barat berkati Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu Tuhan, urapi kami terlebih dahulu. Dan setelah itu Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman ini itu kami lakukan. Berkati hamba-Mu Bapak Rudi Pasaribu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya. Dan kami serahkan penuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang ajaib. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom saudara yang ada di rumah-rumah. Mari lambaikan tangan saudara, sorakan shalom. Haleluya. Kita semua udah siap memuji Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kita sambut Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Haleluya. Mari lebih bersemangat lagi, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Di
saudara yang terkasih. Lebih lagi kita akan memuji Tuhan, membawa sembah mazmur kita untuk Tuhan. Mari kita sambut Tuhan, Allah yang amat baik, teramat baik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
jawaban kami. Hanya Engkau Tuhan. Tak pernah kupikirkan itu yang Kau sedia.
Mari Bapak Ibu saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari bawa doa-doamu untuk Tuhan. Mari katakan isi hatimu untuk Tuhan. Jangan tahan-tahan, jangan malu-malu sebab Tuhan mendengar isi hatimu. Tuhan ada untuk doa-doamu. Tuhan ada untuk hatimu. Ini hati kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kirala ramba syakata karamba baba 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 baba
Biar ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan, yang datang mencari wajah-Mu, untuk Kau terus bentuk kami, lawat kami, menjadi bejana yang indah, alat yang indah di tangan Tuhan, agar kami memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ucapan syukur, pujian, penyembahan dan pengagungan yang kami berikan pada Tuhan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus kami, berapi kami semua, agar kami sungguh-sungguh menerima apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani kita. Semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang merupakan tuntunan gereja kita, yaitu bagaimana melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Kita terus bergumul, kita terus memikirkan, kita terus mencari Tuhan untuk kita menemukan apakah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai kehendaknya pada zaman ini. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Bagaimana melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud adalah seorang yang Tuhan pilih sendiri. Hidupnya melayani generasinya seperti yang Tuhan kehendaki. Dia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada generasinya dan pada zamannya. Tetapi Daud ini punya sisi gelap dalam hidupnya. Dia punya dosa yang besar. Dia berzina dengan istri orang. Dia merencanakan pembunuhan. Dan dia menikahi istri orang yang dibunuhnya. Tapi pada waktu Tuhan membongkar dosanya melalui Nabi Nathan, saudaraku, Daud sangat menyesal dan dia sangat malu terhadap dirinya sendiri. Pada waktu Tuhan mengadili dia, Daud hancur hati di hadapan Tuhan. Dan Daud bertobat dari dosanya. Tuhan mengampuninya dan memberikan kesempatan yang kedua bagi Daud. Seorang yang berkenan di hatiku. Barusan kita membacanya, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tetapi pada akhir kehidupannya, Allah memberikan satu penilaian tersendiri terhadap hidup seorang yang pernah berbuat dosa, yang pernah jatuh dalam dosa yang besar, yang pernah merencanakan pembunuhan. Tuhan menilai sendiri pada akhir hidupnya bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang melakukan kehendakku dan yang berkenan di hatiku. Salah satu pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari kehidupan Daud adalah bahwa Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Yang setuju katakan amin. Dia tidak selesai dengan seseorang hanya karena orang itu pernah jatuh dan pernah gagal lalu menyimpannya dalam rak dan dalam lacinya Tuhan. Tetapi setiap kali Tuhan menemukan hati yang hancur dan yang menyesal, makanya tangannya kembali terbuka. Dan dia datang menundukkan diri dan mengangkat kepala dari prajuritnya si Daud ini.
yang sudah gagal dan jatuh ini. Lalu dia memberikan kesempatan yang kedua kepadanya. Ini hal yang luar biasa, pelajaran yang sangat berharga kita lihat dari seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku pada zamannya, kata Tuhan. Hal ini, keadaan ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Ini terjadi pada Daud, ini terjadi pada Yunus, ini terjadi pada Markus, ini terjadi pada anak yang hilang, dan ini bisa juga terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan tidak selesai dengan saudara hanya karena saudara pernah gagal, lalu menyimpan saudara di dalam laci lemarinya. Tidak, saudaraku. Sebab di tangan Tuhan, masa lalu saudara bukanlah masa depan saudara. Masa lalu saudara mungkin saja gelap dan gagal, tapi di tangan Tuhan, masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan, sebab Tuhan tahu apa yang dirancangkannya. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini telah gagal, merasa diri telah jatuh, telah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, tangannya terbuka. Setiap kali kita datang dengan penyesalan yang mendalam, yang sungguh untuk sebuah pertobatan dan kembali kepada Allah, tangannya terbuka. Dia kembali menunduk untuk mengangkat kepala dari prajuritnya yang telah jatuh itu. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar, dia akan nyalakan kembali. Yang mengerti katakan amin. Siapapun kita, Daud orang yang berkenan pada Tuhan pernah mengalami. Yunus pernah gagal, Tuhan beri kesempatan. Yang kedua, Markus telah tinggalkan pelayanan, tetapi diterima kembali sehingga dia menuliskan kitab Markus. Anak yang terhilang telah tinggalkan rumah Bapa, tapi dalam titik terendahnya justru Allah kembali dia pulang ke rumah Bapa di surga. Dan akhirnya dia diselamatkan. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Siapa saja. Siapa sih yang tidak pernah berdosa dalam hidup ini? Apakah dosa perzinahan jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang lain? Menurut penilaian manusia lebih besar mungkin, tapi bagi Tuhan dosa adalah dosa. Dosa harus diselesaikan dengan pertobatan. Tuhan tidak akan menyimpan saudara dalam laci dan lemarinya. Hanya karena saudara dan saya pernah gagal dalam kehidupan ini. Pada waktu dia melihat ada penyesalan yang mendalam dan pertobatan, dia akan memberikan kesempatan yang kedua bagi setiap kita. Dan panggilan ini tetap diserukan sampai hari ini kepada setiap umat Tuhan yang pernah jatuh atau sedang jatuh hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, ciri khas dari seorang Daud adalah dia akan selalu menuruti perintah Allah. Dia akan selalu taat menuruti perintah Allah. Dia selalu taat apapun perintah itu. Sementara Saul tidak. Perbandingannya adalah Saul, saudaraku. Pada waktu kita baca ayat tadi, perbandingan hidup itu dibandingkan dengan raja yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Saul. Setelah Saul disingkirkan, maka Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendakku pada zamannya. Dibandingkan dengan Saul, saudaraku. Ciri khas daripada seorang bernama Daud adalah dia akan selalu menuruti perintah Allah. Dia akan selalu taat kepada Allah, apapun perintah itu. Sementara Saul tidak. Satu ketika pada waktu Nabi Samuel datang, lalu Saul menyongsong dan menyambut dia dan berkata kepada Nabi Samuel, Raja Saul berkata kepada Nabi Samuel yang datang, demi Tuhan yang hidup, aku telah melakukan semua yang Tuhan telah perintahkan kepadaku. Demi Tuhan yang hidup, aku telah melakukan semua perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepadaku. Lalu Samuel berkata kepada raja ini, kalau kamu telah melakukan semua perintah Tuhan, mengapakah aku mendengar suara domba? Mengapakah aku mendengar suara ternak? Bukankah perintahnya adalah basmi semua sampai ternak-ternaknya? Kenapa aku mendengar suara ternak dan domba? Lalu Raja Saul berkata, kami membawa semua ternak-ternak itu
sebagai persembahan kepada Tuhan. Ternak-ternak yang sehat, kuat, dan bersih. Samuel lalu berkata, apa kau kira lemak-lemak domba jantan lebih baik daripada ketaatan kepada perintah Tuhan? Apa kamu tidak tahu bahwa pemberontakan terhadap firman dan perintah Allah adalah sama dengan penyembahan berhala? Dan karena kamu telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja pada hari ini. Dan ia telah memberikan jabatan itu kepada orang yang lebih baik daripadamu. Ciri khas daripada seorang yang bernama Daud adalah dia akan selalu taat perintah Tuhan apapun perintah itu. Sementara Saul tidak. Saul selalu membenarkan diri. Saul selalu membela dirinya. Saul selalu membuat argumen-argumen membenarkan dirinya. Tapi Daud taat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang yang berkata dan berseru sama seperti Saul. Bahkan sampai pada hari-hari ini. Tuhan, Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, aku telah melakukan kehendak Allah. Aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan, aku sudah melakukan mujizat. Mereka berkata, puji Tuhan, oh haleluya, God bless you. Perkataannya, puji Tuhan, God bless you, hosana, haleluya, aku telah melakukan kehendak Allah. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukan kehendak Allah. Firman Allah tidak ada di dalam hati mereka. Mereka justru melanggar perintah Tuhan seperti Saul. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku telah melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadaku. Sampai hari ini perkataan yang sama masih ada seperti itu. Haleluya, puji Tuhan, hosana, glory, God bless you. Aku sudah melakukan kehendak Allah, tapi dia melanggar firman Allah. Dia tidak melakukan kehendak Allah. Firman Allah tidak mendapat tempat di hatinya. Hanya perkataan doang, saudara. Saudara, di Israel itu banyak orang Arab yang Muslim. Orang Arab Muslim tinggal di Israel. Kurang lebih ya orang Muslim itu ya ada 1 juta orang di sana. Orang Arab Muslim ini berdagang di jalan-jalan, saudaraku. Mereka ini sangat fasih dalam melayani turis-turis Kristen yang dari luar negeri. Begitu kita datang, mereka langsung tahu kita ini dari Indonesia, dari Korea Selatan, atau dari Amerika. Mereka langsung tahu, saudara. Mereka langsung berbahasa Indonesia. Bukankah kamu dari Indonesia, saudaraku? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu dia menawarkan 3 souvenir untuk $1. Sambil mengucapkan haleluya, haleluya. Padahal dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia pakai kata puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sebenarnya dia bukan sedang memuji Tuhan. Tapi supaya dagangannya laku, saudara. Tapi perkataan itu tidak laku sama Tuhan. Puji Tuhan. Lalu dia tawarkan souvenir, 3 souvenir, $1. 3 souvenir, $1. Sampai ucapkan haleluya. Engkau diberkati oleh Tuhan, padahal dia seorang Muslim yang taat. Dia bisa bahasa Indonesia, saudara, karena turis-turis yang paling banyak di sana adalah dari Indonesia, Korea Selatan, dan juga Amerika. Haleluya, haleluya, hosana, glory, God bless you, dan lain sebagainya. Slogan-slogan ini, saudaraku, adalah slogan-slogan tidak punya makna di hadapan Tuhan. Kosong saja di hadapan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Sama seperti Saul, sama seperti pedagang-pedagang itu. Mereka mengucapkannya hanya supaya dagangannya laku. Inilah ciri khas dari Daud. Dia akan melakukan kehendak Allah. Dia selalu taat kepada Tuhan. Bahkan pada saat yang genting dan keadaan yang darurat sekalipun, dia tetap memilih kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Tuhan katakan maju, dia maju. Tuhan katakan buat gerakan melingkar dan tunggu aba-aba sampai engkau mendengar suara derap langkah di atas pohon kertau. Dia taat, saudaraku. Secara logika kita, bagaimana kita menunggu di
di bawah pohon kertau, satu derapan langkah di atas pohon kertau ini. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di atasnya? Enggak ada, saudaraku. Tapi dia taat, saudara. Pada saat-saat yang genting, saat-saat yang darurat sekalipun, dia tetap memilih kehendak Allah, taat kepada kehendak Allah di atas kehendaknya sendiri. Inilah ciri khas dari orang yang berkenan kepada Allah. Dia selalu ada dalam pusat kehendak Allah. Dia ada di dalam kehendak Allah, saudara. Yesus juga demikian. Dia taat kepada kehendak Bapa. Menjelang esok harinya dia akan ditangkap dan dieksekusi, saudaraku. Dikatakan dalam Alkitab, setiap kali dia merasakan kesedihan yang mendalam, dia berhenti sebentar menghela nafas dan berdoa lagi. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dia bangkit lagi, dapat kekuatan yang baru. Setiap kali saudara kesedihan dan rasa takut menyerang itu dalam, dia berhenti sebentar lagi dan dia berkata, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Lalu dia bangkit lagi, dia menguatkan hatinya. Setiap kali rasa takut mencekam untuk kematian dan eksekusi itu melandanya, dia berhenti kembali berlutut, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dan itu berlangsung selama 1 jam. 1 jam itu bukan doa hafalan, saudaraku. Tiap kali diserang rasa yang seperti mau mati rasanya, dia berlutut, lalu dia berkata, kalau memang tidak ada jalan yang lain untuk manusia diselamatkan selain daripada aku harus minum cawan ini, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Luar biasa sekali, saudara. Daud selalu melakukan kehendak Allah. Yesus juga demikian, taat kepada kehendak Bapa. Setiap kali dia merasa sedih, oleh sebab itu hari-hari ini kita yang sedang ada di dalam badai kegoncangan yang luar biasa, yang menerpa hampir seluruh sendi-sendi kehidupan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara di jemaat yang ada di rumah, beberapa sendi-sendi utama dalam kehidupannya telah patah, saudaraku. Sendi ekonomi mungkin, pekerjaan mungkin telah kehilangan, mungkin pelanggan menjadi sepi, mungkin kesehatan diserang, saudaraku, atau mungkin relasi, atau mungkin yang lain. Sendi-sendi utama dalam kehidupan kita telah diserang, mungkin beberapa telah menjadi patah dan rusak. Ketika itu menyerang hidup kita, dan seolah-olah akan menjauhkan kita pada kehendak Allah, tetapkan diri saudara dan merendahkan diri kembali. Katakan, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, rancangan-Mu terbaik di dalam hidupku. Yang mengerti katakan amin. Nah saudaraku, bagaimana kita melakukan kehendak Allah pada zaman kita ini? Sama prinsipnya. Dengan ketaatan yang mutlak kepada kehendak Allah. Amin saudara. Pada waktu kita menerima satu perintah atau tuntunan yang begitu jelas dari Tuhan bagi gereja di mana kita berada. Satu tuntunan yang begitu jelas sehingga menolaknya adalah sebuah ketidaktaatan. Maka itu seperti bangsa Israel yang melihat tiang awan dan tiang api yang sedang bergerak. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan di zaman ini? Pada waktu kita menerima satu perintah atau tuntunan yang begitu jelas dari Tuhan, bagi gereja di mana kita berada, satu tuntunan yang begitu jelas sehingga menolaknya adalah sebuah ketidaktaatan. Maka itu seperti bangsa Israel yang sedang melihat tiang awan dan tiang api yang sedang bergerak. Pada waktu tiang itu bergerak, maka mereka harus bergerak. Karena tidak ada alasan apapun dan pertimbangan selogis apapun yang membolehkan mereka bertindak sendiri atau tetap tinggal di tempat sementara tiang itu bergerak. Mau pertimbangan sakit kek, mau pertimbangan apapun, kalau sudah bergerak, bergerak semua. Mau pertimbangan aku sakit perut kek, aku begini kek, aku ada urusan kek, enggak ada saudara. Enggak ada saudara.
Pada waktu tiang itu bergerak, mereka harus bergerak. Tidak ada alasan apapun dan pertimbangan selogis apapun yang membolehkan mereka untuk bertindak sendiri atau membuat mereka tetap tinggal sementara tiang itu bergerak. Mereka harus berjalan saat awan bergerak. Karena menolak untuk bergerak adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan mereka akan tertinggal dari kegerakan Allah. Berapa banyak di antara saudara yang rindu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Lambaikan tangannya. Semua rindu, amin. Kita harus memiliki ciri khas seperti Daud, seperti Kristus yang selalu taat terhadap tuntunan dan arahan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tuntunan dan arahan Tuhan. Kalau arahan itu sudah begitu jelas di depan mata kita, Tuhan telah berikan melalui gerejanya, maka menolaknya adalah ketidaktaatan. Kecuali itu kabur, kecuali itu remang-remang, saudaraku. Mungkin saja banyak pertimbangan, tapi seiring kita mengikut Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui tuntunan gerejanya. Nah, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah bagi saudara dan saya pada zaman ini? Saudara, Allah itu berbicara kepada dunia melalui gereja. Tapi Allah juga berbicara kepada gereja, Allah berbicara kepada gereja melalui keadaan-keadaan yang terjadi di dunia. Saya ulangi, saudaraku. Allah berbicara kepada dunia melalui gereja. Tetapi Allah juga berbicara kepada gereja melalui keadaan-keadaan yang terjadi di dunia. Termasuk pandemi dan krisis ekonomi saat ini. Allah mau kita taat untuk meresponi pekerjaan Allah di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi ini. Karena sebenarnya kegoncangan adalah cara Tuhan untuk membangunkan gerejanya pada zamannya. Tiap zaman ada kegoncangannya sendiri, saudaraku. Kegoncangan adalah alarm atau wake up call-nya dari Tuhan. Agar kita bangkit dari tidur kita. Agar kita menyalakan fungsi pelita kita kembali. Agar kita menggunakan seluruh daya upaya talenta kita untuk bekerja bagi Allah di tengah-tengah kegoncangan. Agar kita menggunakan minyak cadangan kita. Agar kita yang kuat turut menanggung kaya lemah di tengah-tengah kegoncangan. Agar kita menjawab kebutuhan yang ada di tengah-tengah kegoncangan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kedatangan Kristus akan selalu dinyatakan dalam tanda-tanda zaman ini. Yesus berkata, sebelum aku datang, akan diawali dengan tanda-tanda zaman. Bencana gempa terjadi mana-mana, angin topan terjadi mana-mana, tsunami terjadi, gelombang pasang tinggi terjadi di mana-mana. Perang terjadi di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, negara bangkit melawan negara. Penyakit sampar terjadi atas bumi ini. Sesungguhnya kedatangan Kristus akan selalu dinyatakan di dalam tanda-tanda zaman. Dan sebenarnya tanda-tanda itu berfungsi sebagai kesempatan dari Tuhan. Bahkan kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, maka tanda-tanda zaman ini bisa disebut sebagai waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana Roh Kudus bekerja pada momentum yang khusus, saudaraku. Momentum yang khusus dari Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan ini, atau tanda zaman ini, justru kita melihat satu hasil pekerjaan Allah yang luar biasa melampaui masa-masa yang normal. Di mana banyak orang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka diselamatkan. Jaring daripada Injil itu telah masuk ke dalam rumah-rumah,
dan menarik jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada masa-masa kegoncangan seperti ini. Dan Allah sedang memanggil gerejanya untuk bekerja lebih giat lagi. Berdoa lebih banyak lagi. Untuk satu kebangunan rohani dan pertobatan jiwa-jiwa. Allah sedang memanggil gerejanya untuk memberi mereka makan bagi mereka yang lapar karena kegoncangan. Memberi perhatian kepada mereka yang terpapar oleh pandemi ini, saudara. Sebab tanda-tanda ini, tanda-tanda zaman ini sebenarnya adalah tanda-tanda kedatangan Kristus. Tanda-tanda zaman ini adalah tanda-tanda Kristus sendiri. Tanda-tanda zaman ini adalah tanda-tanda yang akan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Karena Yesus berkata sebelum aku datang, itu akan diawali dan ditandai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda yang berkaitan dengan Kristus. Tanda-tanda yang akan membawa orang kepada Kristus. Tanda-tanda yang akan membuat jala dan jaring daripada kerajaan Allah menjaring jiwa yang lebih banyak lagi. Inilah tanda-tanda itu. Ini adalah wake up call. Panggilan Tuhan kepada gerejanya agar kita bangkit dari tidur kita. Kita menjawab kebutuhan yang ada. Kita berdoa lebih lagi untuk penuaian jiwa, keselamatan dan pertobatan terjadi hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, Allah telah memberi kita kemampuan-kemampuan, memberi kita talenta dan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Bahkan dia menaruhkan dorongan-dorongan tertentu yang ilahi di dalam hati kita. Tujuannya adalah agar kita memakainya untuk meresponi pekerjaan Allah. Memakainya untuk melayani generasi ini. Memakainya untuk memberi kontribusi dan sumbangsi agar kehendak Allah terjadi pada zaman ini. Di tengah-tengah pandemi dan kegoncangan yang ada. Itulah sebabnya Allah memberikan kemampuan-kemampuan tertentu dalam hidup saudara. Itulah Allah memberikan sumber daya yang lebih kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memakainya seluas-luasnya. Menjawab kebutuhan saat ini. Karena mungkin saja semua yang Tuhan berikan kepada kita diberikan dalam rangka masa-masa yang seperti ini. Sama seperti perkataan Mordekai kepada Esther, sang ratu. Engkau bisa saja sembunyi di istana dan engkau mungkin saja berpikir engkau akan luput. Tapi aku berkata kepadamu, keselamatan dan pertolongan akan datang bagi orang Yahudi tanpa engkau ataupun dengan pertolonganmu. Tapi mungkin saja jabatanmu sebagai ratu saat ini, Tuhan memberikan jabatan itu untuk saat-saat genting seperti ini. Engkau ada, engkau dipercayakan. Supaya apa? Supaya engkau maju dan memakai otoritasmu sebagai ratu untuk bisa membebaskan Israel, membebaskan orang Yahudi dari satu ancaman pembunuhan massal. Genosida atas Yahudi pada masa itu. Dan memang betul Esther berkata, berdoalah untuk aku 3 hari ini. Kalau aku tidak dipanggil oleh raja, tapi aku tetap menghadap. Berpuasalah, aku akan menghadap. Karena peraturannya adalah kalau aku tidak dipanggil, tapi aku datang, raja tidak berkenan, maka aku akan dijatuhi hukuman mati. Tapi demi umat Tuhan, mati pun aku rela. Berdoa dan berpuasalah untuk aku 3 hari ini, aku akan menghadap raja. Lalu dia menghadap raja dan mendapat perkenanan daripada raja. Apa yang terjadi saudaraku? Rencana rancangan yang sudah ditandatangani oleh raja itu untuk jam dan hari dan waktu yang sudah ditetapkan untuk seluruh orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan pemerintahan Ahaswiros, saudaraku, akan dibinasakan semuanya, saudaraku. Pada jam dan hari yang sama sudah ditandatangani, sudah diumumkan di seluruh negeri, saudaraku. Kegentaran pada orang Israel sangat besar pada waktu itu terjadi. Tapi Esther maju. Dan memang betul jabatan yang Tuhan percayakan saat itu adalah betul untuk saat-saat genting dan darurat seperti itu. Tuhan telah memberikan kemampuan, talenta, pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Bahkan hasrat, dorongan-dorongan yang ilahi dan suci dalam hidup kita.
Tujuannya adalah agar kita memakai semuanya untuk saat-saat seperti ini. Untuk zaman kita, memenuhi kebutuhan yang ada di tengah-tengah kegoncangan. Memberi mereka makan bagi yang lapar, saudaraku. Memberi perhatian bagi mereka yang terpapar, saudaraku. Untuk berdoa untuk penuaian dan keselamatan jiwa. Kenapa demikian? Karena tanda-tanda zaman ini adalah tanda-tanda yang berkaitan dengan tanda-tanda Kristus. Yang akan membawa orang kepada Kristus. Inilah tanda yang luar biasa. Dan kita mengerti, kita tahu di tengah-tengah pandemi ini. Saya percaya dan saya yakin lebih banyak lagi orang-orang percaya yang berdoa dibandingkan daripada orang pada masa-masa yang normal. Di masa-masa yang seperti ini lebih banyak lagi orang bersaksi, lebih banyak lagi orang memberitakan Injil. Bahkan lawatan dan jaring daripada Injil itu sampai masuk ke rumah-rumah, sampai masuk kepada gadget-gadget, dan orang-orang dimerdekakan. Orang-orang memuji Tuhan, orang-orang bertobat, orang-orang kembali kepada Allah, orang-orang disingkapkan kebenaran padanya, sehingga mereka datang kepada Kristus. Jadi maukah saudara berguna bagi kerajaan Allah? Amin. Maukah kita berkontribusi dalam pekerjaan Allah ini? Maukah saudara komitmen untuk masuk dalam gerakan menara doa yang sedang berlangsung di gereja kita ini? Untuk berdoa bagi momentum yang ada, saudaraku. Ini adalah momentumnya, ini adalah kairosnya. Seperti sebuah bandul, saudaraku, yang sedang berayun. Bandul yang berayun. Kalau belum sampai ke momentumnya, mau diapakan pun dia tidak akan sampai. Tapi ketika dia, katanya, itu hasilnya berbeda, saudaraku. Ketika dia sampai, itu hasil dan goncangannya berbeda dan hasilnya berbeda. Maukah saudara berkomitmen untuk berbagi kepada mereka yang sedang terpuruk hari-hari ini? Maukah kita memberikan sumbangsi kita? Maukah kita melayani Allah? Maukah kita melakukan kehendak Allah pada zaman ini? Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Katakan dengan sungguh, ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi kita katakan, ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Mari
Mari kalau Tuhan mengingatkan ada dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita sebelum kita masuk perjamuan Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, kita akui di hadapan Tuhan. Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan ini. Tuhan, terima kasih kembali hari ini kami diingatkan akan ada satu pribadi yang telah pecahkan tubuhnya dan tumpahkan darahnya. Satu harga yang begitu mahal untuk membayar setiap kami orang berdosa ini agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Engkau karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, kami mau mengakui Engkau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur, berkati hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat roti di tangan kanan kita saudara, kita akan membaca atau kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semua? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah tertumpah dan tercurah bagi kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Menjawab kebutuhan pada zaman ini. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami. Sudah sangat mahal harga yang telah Kau bayar bagi setiap kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari firman-Mu jamah setiap hati kami. Kuatkan yang lemah Tuhan. Bangkitkan setiap kami. Bangkitkan kami di akhir zaman ini. Mentaati Engkau, mengasihi Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat kedua tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu kami bersyukur. Pakai setiap kami untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat. Jadikan kami berkat Tuhan.
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi berkat, kami mau menggunakan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari dengan iman kita membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang lusuh. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagarnya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada kuberikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan yang sudah kami sisihkan terlebih dahulu. Berkati setiap umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan ucapan syukur, memberikan persembahan khusus diakonia, persembahan misi, ataukah persembahan-persembahan umum lainnya. Kiranya Tuhan memberkati ekonomi, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati dan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah anak, cucu, menantu diberkati oleh Tuhan. Dan jadi berkat dimanapun berada. Berhasil, beruntung. Bahkan di tengah-tengah kegoncangan yang ada. Berkat Tuhan terus mengalir. Sehingga mereka, umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang menabur biar diberkati dengan tuaian 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus anaknya, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, gunakan masker, sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.